Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada Minggu 17 Mei 2020, di mana kita beribadah di rumah masing-masing, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk selalu memuji dan memuliakan namanya. Pada saat ini kita akan mendasari ibadah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Kasih setiamu terus berlangsung di dalam hidup dan kehidupan kami, terkhusus di dalam sepanjang minggu saat ini. Kami melihat dan memandang bahwa Engkau selalu menyatakan kuasa dan pemeliharaanmu. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi sulit saat ini. Oleh karena itu patutlah kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu melalui ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing. Dan mendasari hal itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak untuk ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena waktu dan kesempatan selalu dinyatakan bagi kita untuk mempergunakan waktu-waktu yang ada, bahkan di masa-masa pandemi COVID-19, untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Sehingga pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Dan bacaan ini diberi tema dalam sepanjang minggu, peganglah perintahku dan lakukanlah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semakin seseorang mengenal Allah dengan benar, semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Kita yang telah mengenal Allah dalam segala karya, penyertaan dan berkat-Nya dalam hidup ini pun akan menunjukkan keterlibatan kita dalam mewujudkan kebaikan dan rencana kasih-Nya. Perikop ini adalah sebuah percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika Yesus akan berpisah dengan mereka. Dalam percakapan ini menyiratkan sebuah penguatan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tenang, jangan gelisah ketika mereka tidak bersama lagi dengan Yesus. Mereka harus tetap teguh dalam iman, selalu mengasihinya, dan tetap menuruti segala perintah-Nya. Maka Tuhan akan selalu menyertai mereka sesuai dengan janji-Nya, bahwa Ia akan menghadirkan penolong lain atau parakletos untuk mereka atau para murid, yaitu Roh Kudus. Penolong inilah yang akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Yesus, mengerjakan segala sesuatu bagi murid-muridnya seperti yang dikerjakannya selama Yesus tinggal bersama mereka di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika engkau diberikan sebuah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Tentu dengan mudahnya kita akan berbicara, aku mengasihi engkau Tuhan, bahkan dengan segenap hatiku, aku sungguh mengasihimu. Setelah itu ada lanjutan pertanyaan kemudian, maukah engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Mungkin kita akan berkata, ya tergantung perintah apa dulu yang diberikan kepadaku. Karena jujur saja secara manusiawi kita terkadang lebih mudah mengucapkan kata-kata indah daripada melakukannya. Kita lebih mudah mengumbar janji daripada menepatinya. Contoh, aku mengasihi Tuhan, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Kristus, namun hidup kita seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Kita melakukan kejahatan, kita menghina, bahkan kita malas ke gereja dan seringkali timbul keegoisan dalam diri kita. Inilah yang menjadi pertimbangan dari Yesus, saudara-saudaraku, sehingga Ia menegaskan kepada murid-muridnya bahwa jikalau kamu mengasihi aku, maka kasihmu harus teraktualisasi dalam bentuk hidupmu dengan menuruti segala perintahku. Dalam hal ini membutuhkan ketaatan dan kesetiaan yang permanen. Artinya dalam suka dalam duka kita harus tetap mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu benar karakter para muridnya dalam hal ketaatan dan kesetiaan. Karena dalam perjalanan bersama Yesus dan murid-muridnya, Yesus banyak melihat ada begitu banyak celah bagi para murid untuk tidak taat dan setia. Mungkin kita bisa flashback ke belakang, melihat ke belakang
bagaimana perjalanan para murid bersama dengan Yesus. Di antara para murid ada yang bersaing untuk mendapatkan kedudukan. Siapa yang terbesar di antara mereka? Ada yang bersungut-sungut ketika mereka tidak memiliki cukup makanan untuk dibagikan kepada orang banyak yang mengikut mereka pada saat itu. Bahkan ada di antara para murid juga yang marah ketika orang tua membawa anak-anaknya untuk datang kepada Yesus dan diberkati. Bahkan ada juga para murid yang mengkhianati Yesus hanya 30 keping perak. Bahkan ada juga yang menyangkal Yesus hanya dengan telunjuk seorang wanita yang mengatakan bahwa orang ini adalah bagian dari Yesus. Keterbatasan atau kelemahan inilah yang dilihat dalam diri para murid, sehingga Yesus mengukuhkan pernyataan iman para murid. Ini dalam hal, aku mengasihimu Tuhan, dan aku mau mengikuti perintah-Mu. Maka Yesus pun menjanjikan supaya komitmen mereka itu dikuatkan dengan hadirnya seorang penolong yang akan menyertai mereka senantiasa. Dialah Roh kebenaran. Siapakah Roh kebenaran itu? Roh inilah yang akan menolong para murid untuk melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Roh inilah yang akan selalu memampukan para murid untuk selalu taat dan setia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang dinyatakan bagi mereka untuk melanjutkan misi Allah dalam mengemban tugas untuk menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Roh inilah yang akan menjaga para murid dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dalam pelayanan selepas Yesus meninggalkan mereka. Bahkan Roh inilah yang akan menjadi ayah dan ibu sahabat bagi mereka. Ada pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 18, di situ dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus melakukan semua ini supaya para murid selalu konsisten dalam memberlakukan perintah Allah. Ketika mereka masih hidup di tengah-tengah dunia ini, antara perkataan dan perbuatan senantiasa selaras dan seimbang, harus memiliki integritas. Dan perintah ini harus dipegang dan dilakukan dengan kesungguhan hati, maka Kristus pun berkenan untuk memberkati. Pertanyaan kritis bagi kita saat ini, atau pertanyaan perenungan bagi kita ketika kita membaca merenungkan firman ini, siapakah Yesus Kristus bagi kita? Atau apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengenal Dia secara pribadi dalam iman? Apakah benar-benar kita mengenal Dia, kita sungguh mengasihi Dia? Ini harus menjadi sebuah hal penting. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengukur seberapa besar kita mengasihi Dia, kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena pengenalan pribadi tentang siapa Allah nampak dalam sebuah jawaban yang tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi emosi dan iman. Pengenalan pribadi tentang Allah sangat menentukan sejauh mana kita hidup. Kita berada dalam Allah itu sendiri. Juga pengenalan akan Allah menunjukkan sejauh manakah ketahanan kita dalam menjalani hidup yang syarat akan berbagai dinamika kehidupan. Memang tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup mengasihi Tuhan dalam segala laku kita. Ada begitu banyak rupa-rupa tantangan, ada begitu banyak pergumulan
yang akan mengalihkan perhatian dan hidup kita untuk tidak mengasihi Dia. Tapi janjinya ya dan amin, bahwa ketika engkau hidup di dalam kasih-Ku, engkau melakukan perintah-Ku, itu pertanda bahwa engkau sungguh mengasihi Aku. Dan dengan demikian Aku akan memberkati engkau atas kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku senantiasa menyertai engkau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu menjadi murid yang taat, yang setia, sabar dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Bahwa kita harus selalu meyakinkan diri kita bersama bahwa di tengah kesulitan hidup saat ini, akibat pandemi COVID-19, tidak akan sampai membuat kita menderita kelaparan, tertekan karena kehilangan pekerjaan atau penghasilan, gelisah dan khawatir karena penyakit corona. Tapi dengan kondisi-kondisi demikian, kita orang-orang yang percaya harus mampu menampilkan iman yang hidup, iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang saling mengasihi, iman yang saling peduli, dan iman yang mampu meretas batas. Tidak lagi siapa kau, siapa saya, suku mana, agama apa dan sebagainya. Tapi kita satu, supaya kita sama-sama hidup, kita sama-sama selamat, dan kita dipulihkan dan dilepaskan dari pandemi ini. Semoga roh kebenaran itu senantiasa menolong kita. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, sepanjang hidup yang kami jalani saat ini, kami terus merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu untuk dibentuk menjadi pribadi yang setia, yang taat, memiliki iman yang teguh, yang kokoh, bahkan iman yang mampu meretas batas untuk mengasihi siapapun juga, terkhusus dalam pandemi COVID-19 ini. Kami percaya firman-Mu pada saat ini semakin menguatkan kami, bahwa kami adalah murid-murid Tuhan yang selalu diberkati, dijaga, dilindungi, dan tidak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Engkau akan terus menopang kami Tuhan dengan roh kebenaran-Mu, sehingga kami selalu hidup bergantung dan mengandalkan Engkau. Dan dalam situasi yang sulit saat ini, kami mengakui dengan iman kami masing-masing bahwa Engkaulah harapan kami satu-satunya, Engkaulah penolong, dan hanya Engkaulah yang akan membebaskan dan memerdekakan kami dari kesulitan ini. Kiranya kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan tetap saling mengasihi, saling peduli, dan terus saling memberkati. Supaya nampaklah iman kami bahwa dalam situasi sulit sekalipun, kami tetap hidup taat dan setia memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin.